Bab 31. Duel minum anggur. Hoho. Setelah mendengar kata-kata Mulan Rantai barusan, mata Dandi Handoyo berbinar karena terkejut. Dia pikir Aurora Bliss hanyalah produk bekas, tetapi dia tidak menyangka Aurora Bliss tidak disentuh oleh Kenzi selama 3 tahun menikah, dan itu masih merupakan tempat di mana dia belum membuka segelnya. Ini adalah harta karun besar yang tidak dapat ditemukan bahkan dengan lentera. Hehe, sepertinya dia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan Aurora Bliss. Dandi Handoyo senang di dalam hatinya dan tersenyum bangga. Bibi Mulan, alasan mengapa Kenzi memfitnah kekurangan ginjalku hanya untuk menghancurkan citraku dan meminta Aurora Bliss untuk tidak bersikap baik padaku. Dia adalah pecundang yang malang, Don jangan menganggapnya serius. Ayo, minum, jangan perhatikan dia. Dandi Handoyo berpura-pura menjadi pria terhormat dan menuangkan anggur untuk beberapa wanita satu persatu. Saya menyarankan Anda, tidak disarankan untuk minum dengan kekurangan ginjal. Kenzi meliriknya dan berkata. Dandi Handoyo mencibir dan menganggapnya idiot. Karena kamu terus memfitnah kekurangan ginjalku, maka aku ingin minum beberapa gelas lagi untuk kamu lihat, agar kamu bisa melihat siapa di antara kita yang memiliki kekurangan ginjal. Dia memiliki kemampuan minum alkohol yang baik, dan ingin menunjukkan semangat kejantanan di depan Aurora Bliss, jadi dia memprovokasi Kenzi. Aurora Bliss sedikit cemas ketika dia menemukan bahwa mereka berdua memiliki kecenderungan untuk bertarung minum. Jangan minum, Kenzi tidak pernah minum, kalian berdua. Hei, hei. Mulan Rantai menyela putrinya. Pada waktunya dan berkata. Laki-laki harus jantan. Apa itu minum? Dia memandang Kenzi dengan cemooh lagi dan berkata. Jika kamu bukan sampah, maka temani Nak Dandi untuk minum. Kenzi telah hidup di rumahnya selama 3 tahun, dan Mulan Rantai tahu Kenzi adalah sampah yang sakit-sakitan, dan dia tidak terbiasa minum. Dia berharap Dandi Handoyo akan membuat Kenzi mabuk, dan kemudian membodohi dirinya sendiri di depan putrinya. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa putrinya menceraikannya. Tapi dia tidak tahu bahwa Kenzi saat ini bukan lagi Kenzi sebelumnya. Masalah minum hanya masalah kecil. Hoho, Bibi Mulan berkata begitu, apa yang akan kamu lakukan? Dandi Handoyo melihat bahwa Kenzi tampaknya tidak berani menerima tantangan, dan senyum munafiknya menjadi lebih antusias. Ayo, kita ditakdirkan untuk bertemu, aku tidak akan mabuk hari ini. Kenzi tidak bisa menolak sama sekali, Dandi Handoyo segera mengambil gelas anggurnya dan menuangkan segelas besar penuh. Kenzi tersenyum dingin di dalam hatinya dan bertanya. Sepertinya kamu hanya bisa memutuskan antara tinggi dan rendah dengan minum, tampaknya kamu tidak rela kalah. Dandi Handoyo menyembunyikan pisaunya di senyumnya dan dengan sengaja memprovokasi dia. Kenzi, apakah kamu takut? Apakah kamu tidak berani meminum anggur, kamu pecundang? Karena dia ingin mati, Kenzi tidak keberatan memenuhinya. Oke, karena minatmu sangat tinggi, aku bersedia menemanimu. Kenzi mengangkat gelasnya. Hoho, itu benar, bagaimana kamu bisa disebut laki-laki jika kamu tidak minum? Dandi Handoyo sepertinya telah melihatnya membodohi dirinya sendiri ketika dia mabuk, dan ejekan di wajahnya menjadi lebih kuat. Melihat bau asap mesiu di atas meja anggur semakin kuat dan kuat, Aurora Bliss benar-benar khawatir Kenzi akan dipermalukan oleh Dandi Handoyo setelah meminum minuman ini. Dia dapat melihat bahwa Dandi Handoyo sangat percaya diri, dan dia adalah seorang pengusaha yang sering harus minum untuk menemani tamu, dia tentu terbiasa minum banyak alkohol. Di sisi lain, Kenzi, semakin dia memikirkannya, semakin cemas dia menjadi. Dia menendang kakinya di bawah meja, dan mengingatkannya dengan mata cemas. Jadilah pintar saat minum dan jangan bertindak sembarangan. Namun, Kenzi tampaknya tidak melihatnya, dan tidak menarik perhatiannya sama sekali. Aurora Bliss menjadi semakin cemas, mengulurkan tangan dan mencubitnya di bawah meja, tetapi sebelum dia bisa bertindak, Mulan Rantai sudah melebarkan matanya dan terbatuk-batuk. Melihat mata dominan ibunya, Aurora Bliss merasa malu. Dia hanya bisa tersipu dan menundukkan kepala, dan tidak bisa membuat gerakan kecil lagi. Mulan Rantai mendengus penuh kemenangan, lalu memandang Kenzi dengan jijik, menunggunya mempermalukan dirinya sendiri di meja anggur.
Segera, duel minum di meja anggur dimulai. Dandi Handoyo berkata dengan percaya diri. Kenzi, izinkan saya mengatakan, karena Anda menyajikan segelas, Anda harus mematuhi aturan meja anggur. Aku minum 1 botol, Anda juga harus minum 1 botol. Jika Anda berani memecahkan aturan, jangan salahkan aku karena memaksamu mengisi lebih. Kenzi mengangguk. Ya, itu adil. Dandi Handoyo tersenyum muram. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Dia berdiri tiba-tiba, langsung mengambil botol anggur, dan dengan sombong berkata, saya punya masalah dengan minum, saya tidak suka minum perlahan seperti jalang, saya menyukai minum minuman keras seperti cara menelan ikan paus. Setelah dia selesai berbicara, Dandi Handoyo mengangkat kepalanya mengangkat botol, dan menelannya. Dia melemparkan botol anggur kosong ke atas meja, memelototi lawannya, dan meremehkannya secara dominan. Minuman yang enak. Sangat berani. Tepuk tangan terdengar keras, Mulan Rantai dan yang lainnya tertawa serempak, bertepuk tangan untuk Dandi Handoyo. Aurora Bliss tidak menyangka Dandi Handoyo bisa minum begitu banyak, dan begitu dia selesai, dia langsung meniup botol yang sudah membuatnya ketakutan. Dia memandang Kenzi dengan putus asa, berpikir dalam hatinya, ini sudah berakhir, pria malang ini benar-benar berakhir. Mata Mulan Rantai dan yang lainnya memandang Kenzi menunjukkan sinis dari ejekan serta belas kasihan. Tampaknya mereka telah melihat, seekor anjing mati mabuk dan tidak sadarkan diri. Maaf. Kenzi tampaknya tidak memperhatikan sorot mata orang lain sama sekali, memandang Dandi Handoyo dengan senyum setengah tersenyum dan berkata, saya juga punya masalah dengan minum, saya tidak suka menggunakan cangkir, dan saya tidak suka meniup botol, saya suka menggunakan mangkuk sup. Dia mengeluarkan mangkuk sup dari bufet di sebelahnya, lalu mengambil beberapa botol anggur berturut-turut, menuangkan anggur ke dalam mangkuk sup terus-menerus. Pura-pura, siapa yang kamu coba untuk menakut-nakuti? Wajah Mulan Rantai malu, dia tidak percaya Kenzi bisa minum begitu banyak, seperti melihat orang idiot. Hei, aku ingin melihat apakah kamu bisa minum sepanci sup ini. Seperti Mulan Rantai, Dandi Handoyo juga sangat menghina, lelucon yang sangat besar, dia tidak akan bisa menghabiskannya kecuali dia akan mabuk seperti babi mati. Hanya ada Aurora Bliss, matanya khawatir, apakah dia gila? Apa perbedaan antara minum seperti ini dan menyakiti diri sendiri? Ingat apa yang kamu katakan tadi, kamu bisa minum sebanyak yang aku minum, dan jangan sampai kurang. Kenzi mengangkat sepanci besar anggur merah, berdecak, dan di depan semua orang, tidak setetes pun tersisa. Prang. Kenzi melemparkan mangkuk kosong itu, menyeka mulutnya, dan berkata sambil mencibir. Giliranmu. Dengan mangkuk sebesar itu, dia minum semuanya dalam satu napas. Dandi Handoyo sangat ketakutan sehingga dia jatuh dan duduk. Dia memandang Kenzi dengan ngeri. Dia minum sepanci besar anggur dalam satu napas, dan tidak terjadi apa-apa. Apakah orang ini masih manusia? Sama seperti menghadapi serangan balasan yang kuat, wajah Dandi Handoyo menjadi pucat karena ketakutan. Mulan Rantai dan yang lainnya bingung, dan mereka semua terlihat bodoh. Di mata indah Aurora Bliss, ada cahaya yang menakjubkan. Minum, jika kamu tidak meminumnya, jangan salahkan aku karena kasar. Kenzi telah menuangkan sepanci sup untuknya dan memberikan kepadanya. Dandi Handoyo benar-benar seperti duduk di atas api. Panci anggur yang begitu besar, jika Anda meminumnya, Anda akan mabuk seperti anjing. Tetapi jika Anda tidak minum, di depan Aurora Bliss, di mana wajah Anda? Selain itu, apakah Kenzi bersedia melepaskannya? Bab 32. Bukan ibu mertuaku. Tidak mungkin, Dandi Handoyo malu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghadapi tantangan dengan panik. Dia mengambil baskom, wajahnya penuh kesedihan, dan dia minum. Sungguh lelucon, panci besar, dan anggur merah tingkat tinggi, kecuali seseorang seperti Kenzi yang memiliki kekuatan magis dan pelindung tubuh, siapa orang biasa yang bisa diminum. Baru di tengah minuman, dia mendengar bunyi gedebuk, dan Dandi Handoyo jatuh di bawah meja, bersenandung, dan sangat mabuk sehingga dia berubah menjadi babi mati. Nak Dandi, Nak Dandi. Mulan Rantai sedang terburu-buru,
dan bergegas untuk membantu Dandi Handoyo yang gemuk ke kursi dengan beberapa kerabat. Dandi Handoyo, dia sudah mabuk sampai bertingkah idiot, dia terus tertawa, dan melambaikan tangannya tanpa pandang bulu, seolah-olah dia ingin terus minum. Nak Dandi, Nak Dandi. Mulan Rantai mengguncangnya, merasa sangat tertekan, ini adalah calon menantu emas masa depannya. Jika dia mabuk seperti ini, akan tidak bagus. Mulan Rantai sangat membenci Kenzi di dalam hatinya. Sialan, lihat hal-hal baik yang kamu lakukan. Mengapa kamu menjadi pemborosan yang tidak berharga? Jika Nak Dandi mendapat masalah, aku tidak akan memaafkanmu. Kenzi berkata dengan ringan. Bu, kamu tidak lupakan, kamu yang baru saja memaksaku duel minum anggur. Sekarang dia tidak berguna, kenapa kamu bisa menyalahkanku? Mulan Rantai menjadi marah dan memarahi. Beraninya kamu berbicara kembali. Kamu menemani Nak Dandi minum, karena aku ingin menyanjungmu. Tapi kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan kamu malah membuat Nak Dandi mabuk, tidak tahu malu. Kenzi diam-diam tidak senang setelah mendengar ini. Bu, kamu sendiri tahu, barusan Dandi Handoyo yang memaksaku minum anggur. Dua orang berduel minum anggur, satu harus kalah, dia atau aku, apakah kamu hanya akan puas jika aku yang kalah? Omong kosong. Mulan Rantai memarahi tanpa ampun. Kamu pergi berkaca, siapa kamu, bagaimana kamu bisa dinandingkan dengan Dandi Handoyo? Nak Dandi menjadi bos besar di usia yang begitu muda, dan itu harapanku untuk menantu berharga yang tak bisa kutemukan dimanapun. Tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak memiliki sedikit pun kelakuan berbakti, hanya bisa membuatku marah. Kamu harus membuat dirimu mabuk, bukan Nak Dandi, mengerti? Mulan Rantai menyodok dahi Kenzi dengan ekspresi galak. Pada saat ini, Kenzi sudah mengerti betul bahwa membuat alasan di depan ibu mertuanya tidak ada gunanya. Ibu mertua memandang rendah dia, tidak menyukainya, dan hanya ingin melindungi apa yang disebut menantu laki-lakinya yang berharga, Dandi Handoyo. Dan dia tidak pernah menjadi menantu dalam pikiran ibu mertuanya. Melihat ibunya sangat arogan, Aurora Bliss ingin membantu Kenzi berbicara. Tetapi saat dia melihat ibunya, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dia hanya berharap Kenzi dapat menanggungnya untuk sementara waktu, dan ketika emosi ibunya akan hilang, dan itu akan baik-baik saja. Dia mengingatkannya dengan lembut. Minta maaf pada ibu, jangan membuatnya menjadi masalah besar. Kenzi mengerutkan kening padanya. Minta maaf. Apakah kamu juga berpikir bahwa aku harus membuat diriku mabuk untuk memenuhi kepuasan Dandi Handoyo? Hati manusia memang penuh daging. Saya tidak salah sama sekali, tetapi Anda ingin saya mengakui kesalahan saya. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana perasaan saya? Kenzi selalu patuh pada Aurora Bliss, dan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi hari ini, sikap tidak patuh Kenzi membuat Aurora Bliss merasa sangat tidak nyaman. Aurora Bliss diam-diam tidak senang, memalingkan wajahnya, dan menjawab tanpa emosi. Tidak peduli apa, dia juga adalah ibumu. Jangan lupa, identitasmu adalah menantu dari pintu ke pintu. Apakah itu benar atau salah, kamu harus meminta maaf jika kamu membuat ibuku marah. Aurora berpikir Kenzi akan seperti biasa, selama dia melihat wajahnya berubah, dia akan patuh pada dirinya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa melakukan itu saat ini akan membuat Kenzi semakin tidak nyaman. Kenzi tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya tidak peduli benar atau salah, kamu selalu membela ibumu. Sama seperti ibumu, kamu selalu menganggapku sebagai sampah. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, terlepas dari benar atau salah, dan kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi menyalahkan diriku sendiri. Sudah 3 tahun, aku sudah muak dengan ketidakbergunaan ini. Dia menoleh ke Mulan Rantai dan berkata di depannya. Mulan Rantai, mulai hari ini, kamu bukan lagi ibu mertuaku. Bukankah kamu selalu tidak menginginkan aku sebagai menantu? Oke, aku akan mengabulkannya untukmu. Ayo, pergi ke Biro Urusan Sipil sesegera mungkin untuk menyelesaikan hubungan, dan saya ingin menceraikan Aurora Bliss. Meninggalkan kalimat ini, Kenzi melangkah pergi. Kenzi tiba-tiba dan secara tidak normal menawarkan perceraian,
yang mengejutkan Aurora Bliss, Mulan Rantai dan beberapa kerabat yang hadir, dan tetap di tempatnya. Tidak lama kemudian seorang kerabat bereaksi karena terkejut. Apa yang baru saja dia katakan? Apa maksudnya dia tidak menginginkan Aurora Bliss, dan berinisiatif untuk mengajukan cerai? Mulan Rantai juga bereaksi, dan dia sangat marah. Orang macam apa dia, tak berguna, kualifikasi apa yang dia miliki untuk tidak menginginkan putriku? Bahkan jika bercerai, bukan karena dia tidak menginginkan putriku, itu karena putriku memandang rendah dia dan tidak menginginkan menantu yang sia-sia seperti dia. Aurora Bliss bahkan tidak mendengar sepatah kata pun tentang apa yang dikatakan ibu dan kerabatnya. Dia masih berdiri di sana dengan linglung, menatap punggung yang menghilang dalam kebingungan, telinganya berdengung, seolah kata-kata itu masih bergema. Aku akan menceraikan Aurora Bliss. Meskipun dia biasanya tidak sampai hati meletakkan kata cerai di bibirnya, tetapi ketika Kenzi dengan sungguh-sungguh mengusulkan perceraian, Aurora Bliss merasa sangat canggung dan bahkan tidak nyaman. Sepertinya kata perceraian adalah hak yang sangat eksklusif untuk disebutkan. Penyebutan perceraian Kenzi yang tiba-tiba membuatnya gelisah. Aurora, jangan khawatir tentang dia. Kamu akan menceraikannya besok, dia tidak bisa memintanya. Meskipun Mulan Rantai marah dan merasa bahwa akan memalukan bagi Kenzi untuk mengajukan cerai, dia juga tahu betul bahwa ini adalah berkah yang langka. Ketika ada kesempatan, dia harus memberitahu putrinya untuk segera memutuskan hubungan dengan Kenzi. Namun, kakek Aurora menjelaskan sebelum dia pergi bahwa dia harus menikah dengan bajingan itu selama 3 tahun sebelum dia bisa duduk dengan kuat sebagai presiden. Seorang kerabat berkata dengan lemah. Ya, saya khawatir tidak akan bagus untuk bercerai besok, setidaknya setelah ulang tahun ketiga kematian lelaki tua itu. Kata kerabat lainnya. Mulan Rantai tidak peduli, dia mendengus dari lubang hidungnya. Aku tidak takut. Bukankah aku punya menantu seperti Nak Dandi sekarang? Aurora segera menikah dengannya, apakah aku masih peduli dengan urusan presiden perusahaan yang menyebalkan itu? Para kerabat tiba-tiba menyadari. Itu benar. Selama Aurora menikah dengan Dandi Handoyo, Anda benar-benar tidak perlu peduli dengan ratusan ribu penghasilan per tahun itu. Selama Aurora menjadi istri kaya, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, dan dalam setahun, mudah dapat uang setidaknya beberapa juta. Ho. Mulan Rantai tertawa, usulan cerai Kenzi tepat, Aurora akan segera dapat menikahi Dandi Handoyo. Dalam beberapa hari, hari-hari baikku akan datang. Mulan Rantai tersenyum bahagia seolah melihat gunung emas dan perak. Nak Dandi, bisakah kamu bangun, kami akan membawamu ke rumah sakit. Mulan Rantai dan beberapa kerabat tersenyum cerah, seolah-olah mereka merawat leluhur mereka, melayani Dandi Handoyo yang mabuk bersama-sama. Tanpa diduga, Dandi Handoyo, yang awalnya mabuk dan cekikikan, benar-benar jatuh di atas meja dan mulai menangis setelah beberapa saat tidak masuk akal. Di mulutnya, dia merintih dan mengucapkan kata-kata. Saya memiliki kekurangan ginjal, saya impoten, saya terlalu memanjakan diri, dan sering menemukan wanita muda. Tekanannya terlalu banyak. Perusahaan akan runtuh, saya berutang 200 juta. Lebih baik saya melompat saja dari gedung. Mulan Rantai tiba-tiba jatuh, dia terpana. Beberapa kerabat lainnya tampak ketakutan.